Perusahaan yakni PT GAC Nikel memenuhi kaidah lingkungan. Pernyataan itu disampaikan usai Kementerian Lingkungan Hidup meninjau lokasi tambang nikel pada 26 hingga 31 Mei lalu. Kementerian LH mengklaim PT GAC Nikel sudah penuhi urusan teknis, termasuk izin usaha pertambangan untuk luas area tambang mencapai 6.000 hektar. Nah, PT GN ini secara status berada di kawasan hutan lindung. Ya, memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GAC ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor saja. Aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua evaluasi menyeluruh terkait izin tambang di Pulau GAC Raja Ampat. Nemo dengan PT Pulau GAC itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km. Jadi wilayah Kabupaten Raja Ampat itu banyak hutan konservasi, banyak pulau-pulau yang untuk prawisata, tapi juga ada pulau-pulau yang memang ada pertambangan. Kita memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAC yang sekarang lagi mengelola itu kan cuma satu ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya. Saat dikonfirmasi terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat melalui pesan tertulis kepada Kompas TV, Komisaris PT GAC Nikel Ahmad Farul Rozi menyebut lokasi tambang nikel dengan kawasan wisata sangat jauh. Farul Rozi juga bilang perusahaan taat kepada aturan dan ketentuan pemerintah untuk menjaga lingkungan. Sebelumnya, Greenpeace Indonesia mengkritik dampak buruk eksploitasi nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Data Greenpeace Indonesia menyebut, industri tambang nikel di Papua berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah pulau kecil di Raja Ampat. Greenpeace menyebut ada lebih dari satu perusahaan tambang nikel yang aktif beroperasi di Raja Ampat. Yang disampaikan Pak Menteri Bahlil tadi yang katanya mau membuat ketidaksimpangsiuran itu memungkinkan untuk membuat kesimpangsiuran baru atau kekeliruan. Raja Ampat ini karena Raja Ampat ini juga bukan hanya PT GAC dan bukan hanya Pulau GAC. Saat ini ada 5 izin yang aktif yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Ada Pulau GAC, ada Pulau KW, ada Pulau Manuran, ada Pulau Batang Pele, dan ada di Waigeo Besar. Dan ini bukan cerita soal dia jauh dari lokasi pariwisata atau tidak. Undang-undangnya sudah jelas melarang bahwa pulau-pulau kecil itu dilarang ditambang. Putusan MK juga sudah jelas memperkuat peraturan perundang-undangan ini. Desakan untuk menghentikan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya ramai disuarakan. Di antaranya selebritas Nadine Chandrawinata dan Eni Sumargo yang mengunggah keindahan Papua dan meminta aktivitas tambang dihentikan demi menjaga kawasan geopark Raja Ampat dan ekosistem lainnya dari kerusakan tambang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polemik aktivitas tambang nikel di Pulau GAC Raja Ampat, Papua Barat Daya terus bergulir. Aktivis lingkungan Greenpeace bilang banyak kerusakan yang terjadi tak hanya di Pulau GAC, melainkan pulau lain juga terdampak. Namun pemerintah bilang aktivitas tambang nikel ini jauh dari lokasi wisata dan sudah sesuai aturan. Benarkah aktivitas tambang nikel ini tidak mengganggu keindahan Pulau GAC Raja Ampat?
Apa solusinya jika memang izin tambang sudah terbit? Kita bahas bersama sejumlah narasumber. Hadir di studio juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Namanik. Selamat pagi Mas Iqbal. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Mas sudah jauh-jauh datang ke studio. Sama-sama, terima kasih. Dan melalui sambungan daring anggota Komisi 12 fraksi PAN Totok Daryanto. Selamat pagi Mas Toto. Selamat pagi Bang Mario. Terima kasih Pak Toto sudah bergabung juga di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Dan juga untuk diketahui kami juga sudah menghubungi perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan lembaga terkait. Namun hingga saat ini belum bisa bergabung karena masih mengkaji dengan beberapa ahli menyoal kegiatan penambangan ini. Saya sabar Mas Iqbal, sebenarnya kita sudah ngobrol dari tadi tapi saya ke Mas Toto dulu. Siap. Pak Toto, bagaimana dari DPR sendiri melihat tambang yang dilakukan? Teman-teman Greenpeace kemarin memberikan sejumlah aksi protes terkait dengan tambang ini. Ini hasilnya seperti apa? Apakah memang sudah mendengar sejak lama Komisi 12 atau bagaimana? Ya, mengenai protes dari Greenpeace itu sebetulnya kita sudah mendengar sudah lama, kita mengikuti, dan respon dari pemerintah saya kira juga cukup cepat, di mana Kementerian SDM dan Lingkungan Hidup juga sudah turun di lapangan. Dan sementara memberikan laporan-laporan hasil sementara dari peninjauan itu. Dan nampaknya saya lihat sekarang itu belum memuaskan bagi aspirasi publik ya. Jadi saran saya memang sebaiknya ada transparansi yang lebih terbuka ya. Dan mungkin melibatkan pihak-pihak yang stakeholder yang memberi masukan untuk melihat secara bersama-sama dan mendiskusikan secara terbuka. Nah, Komisi 12 sebagai mitra dari Lingkungan Hidup dan juga SDM akan sangat terbuka ya. Kalau perlu kita memfasilitasi adanya dialog terbuka itu supaya persoalannya menjadi clear. Karena sebetulnya persoalan tambang ini kan bukan persoalan baru di eranya Pak Bahlil sekarang ini ya. Ini adalah sejak zaman Presiden Soeharto ini malahan ini. Jadi sudah lama sekali ini. Dan sekarang ini muncul suara-suara publik tentang kekhawatiran terjadinya kerusakan lingkungan. Dan mesti itu direspon dengan baik. Oke, saya kira Komisi 12 sendiri sudah pernah ke sana Pak setelah ada protes seperti ini? Ini sekarang masih reses ya. Jadi saya kira nanti setelah kita masuk dalam masa persidangan akan segera minta diagendakan oleh pimpinan supaya ada peninjauan ke lapangan langsung gitu. Oke. Gitu Pak Mario. Oke, Pak Toto, kalau dari Komisi 12 sendiri melihat ini, kita to the point saja. Apakah memang dirasa ini merusak lingkungan di sekitar situ atau belum sebenarnya? Sebenarnya ada question mark besar ya yang perlu kita garis bawahi. Kita mau mengembangkan Raja Ampat ini sebagai apa? Ya. Kalau Raja Ampat mau dikembangkan sebagai daerah pusat wisata, saya kira memang eksploitasi harus dikurangi ya. Jadi pertambangan yang mungkin sudah beroperasi itu mesti diawasi dengan baik dan dibatasi kegiatannya supaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan karena sudah sedemikian lama dilakukan ya. Dan tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya untuk pertumbuhan ekonomi sebetulnya dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi wisata itu tidak kalah potensialnya dibanding dengan pertambangan. Jadi saya kira ini pilihan kebijakan yang mesti dipikirkan oleh pemerintah. Oke. Gitu. Oke Pak Toto, saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, Kompas headline Raja Ampat terindikasi tercemar. Ini pun yang juga dilakukan aksi oleh teman-teman dari Greenpeace. Apa sebenarnya yang mau disampaikan? Memang sangat-sangat tercemar kah? Pada akhirnya Raja Ampat ini akhirnya harus Greenpeace turun tahun ini untuk melihat bahwa tidak boleh sebenarnya atau gimana? Kompas sendiri kan sebenarnya sudah angkat sejak tahun 2021 ya Mas ya? Ya. Kompas sendiri sudah angkat lama, itu, sudah lama dan tidak ada gubris kan dari pemerintah gitu ya tindak lanjutnya. Sampai saat ini tidak ada gubris menurut Anda? Setelah aksi Greenpeace kan kemudian Pak Bahlil ke sana gitu. Nah, tapi pertanyaan mendasarnya dari kita semua adalah apakah kita mau nunggu Raja Ampat hancur dulu baru kita bertindak? Gitu ya. Apakah kita mau lihat dulu Raja Ampat ini hancur sehingga tidak lagi ada tempat wisata baru kita bilang wah Raja Ampat sudah hancur baru kita boleh menutup
atau kemudian baru kita bilang bahwa perusahaan ini melanggar aturan. Secara aturan sebenarnya dengan terbitnya IUP aja ini sudah melanggar aturan. Pak Toto kan anggota DPR ya. Ini konstitusi yang sedang dilanggar. Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Lebih detail setelah undang-undang kan kita punya peraturan menteri namanya. Kan Pak Toto ya. Di peraturan menteri tahun 53 itu secara jelas ada untuk pulau-pulau kecil ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh, dan ada yang boleh dengan syarat. Di pulau-pulau kecil dia 100 km persegi atau 10 hektar, 10.000 hektar, itu secara jelas bahwa pertambangan mineral dan batu bara tidak boleh ditambang. Dengan alasan apapun, karena tidak ada kata dibolehkan dengan syarat di situ, tapi tidak boleh. Ini kan tegas. Kenapa pemerintah sendiri, Pak Toto sendiri Komisi 12 ada undang-undang, tapi tidak menggunakan undang-undang yang ada. Tapi kan sebenarnya kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup kemarin bilang bahwa undang-undang yang berlaku itu terkait dengan pertambangan ini adalah undang-undang kehutanan. Kalau saya tidak salah, bahwa boleh tambang sebenarnya, tetapi memang ada aturannya. Berbeda undang-undang dengan yang disampaikan oleh pihak Greenpeace bahwa ini undang-undang pesisir ya. Yang memang melarang, apalagi luas Pulau Gak yang memang tidak sampai 1.000 ya, 10.000 hektar, sehingga dilarang betul-betul untuk ini. Bagaimana ada perbedaan undang-undang nih? Lagi-lagi, tapi saya mau menekankan satu hal bahwa ini bukan soal Pulau Gak saja ya, tapi ini soal Raja Ampat. Inilah yang menunjukkan bahwa tidak ada orkestrasi kepemimpinan di pemerintahan Pak Prabowo. Karena ESDM-nya nerbitin, KKP-nya tidak boleh, LH-nya harus lihat dari sisi lingkungan, lalu kemudian kehutanan untuk lihat apakah itu kawasan hutan atau tidak. Ini kan udah jelas kawasan lindung. Kalau kemudian sudah jelas kawasan lindung, Kementerian Kehutanan punya hak untuk menerbitkan apakah penggunaan pemanfaatan kawasan hutannya, persetujuan penggunaan kawasan hutannya boleh diberikan atau tidak. Nah, kehutanan memberikan. Jadi sebenarnya dalam semua kontestasi ini atau konteks Raja Ampat ini, Kementerian ESDM punya peran, Kementerian Kehutanan punya peran, Kementerian Lingkungan Hidup punya peran. Safeguardnya siapa? Safeguardnya harusnya lingkungan hidup gitu. Tapi lingkungan hidupnya bilang minor saja gitu ya. Ini yang harusnya Pak Menteri lihat bahwa mau sebesar apa dulu kerusakan baru bertindak gitu. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kan gitu kan. Jadi kalau kita nunggu rusak dulu mau bagaimana? Dan ini kan persoalan kerusakan lingkungan yang harus dievaluasi, jangan disimplifikasi sebenarnya. Pak Bahlil mencoba menyederhanakan persoalan ini dengan hanya melihat Gak. Lalu semua mata kita tuh ditujukan ke Gak, termasuk lingkungan hidup, termasuk kehutanan. Bagaimana kemudian kasus-kasus yang sudah terjadi di Morowali, bagaimana kemudian yang di Sulawesi misalnya ya, lalu kemudian di Maluku. Nah, ini kan juga kita harus fair ya untuk melihat bahwa industrialisasi nikel ini berdampak lingkungan yang sangat besar. Bahkan laporan terbaru di Teluk Weda, masyarakat sudah tercemar di dalam tubuhnya, di dalam urinnya, itu memiliki kandungan logam berat. Kalau kita berbicara soal kerusakan, apa saja kerusakan? Karena memang yang kemarin dibilang bahwa ini kerusakan ekologis. Apa sebenarnya kerusakan yang dilakukan oleh tambang ini? Ini Pak Hanif Faisal paham betul, karena Pak Hanif Faisal dulu di kehutanan, planologi. Kita tahu bahwa kuota deforestasi Indonesia itu sudah tidak boleh lagi, Mas. Kuota ya dari apa yang ditentukan oleh kehutanan. Pembabakan hutan ini pembabakan hutan. Tapi apa yang terjadi? Dari tahun 2016 sampai 2023, semenjak isu nikel, pembukaan lahan nikel itu naik 600%. 600%. Pembukaan lahan di wilayah konsesi nikel. Deforestasi di Pulau Gak sendiri itu 300 hektar. 300 hektar itu besar, Mas. Untuk pulau-pulau kecil. Sehingga waktu Pak Bahlil ke sana sama Pak Hanif mungkin tidak hujan ya. Sehingga limpasannya tidak ada. Tapi begitu hujan, lumpur di mana-mana. Nah, menyusahkan masyarakat di situ ya. Apa, Mas? Menyusahkan masyarakat di situ. Menyusahkan masyarakat, tapi masyarakat kan memang kita harus akui bahwa Gak memberikan giat ekonomi di Pulau Gak. Karena itu pulau kecil sekali. Jadi aktivitas ekonomi itu memang digerakkan sama perusahaan ini. Tapi kita kan tidak mau ini hanya bertahan 10 tahun atau 20 tahun. Gak dan Raja Ampat ini harus bertahan panjang gitu ya. Nikel ini ada ujungnya, Mas. ESDM sendiri bilang bahwa nikel ini itu akan berakhir di 2050. Artinya kalau ada anak yang lahir hari ini di Pulau Gak,
25 tahun, waktu dia umur 25 tahun, dia tidak akan merasakan keindahan Pulau Gak, dia tidak akan merasakan keindahan Raja Ampat, dan dia tidak akan merasakan kenikmatan ekonomi dari Pulau Gak. Anda mau bilang bahwa kalau 25 tahun lagi ini diteruskan, kita sudah mungkin tidak melihat lagi ada wisata di Raja Ampat termasuk di Pulau Gak itu? Betul, yang Anda wariskan dosa. Oke, saya ke Pak Toto. Pak Toto, bagaimana Anda melihat ada perbedaan aturan sebenarnya yang dikatakan oleh Mas Iqbal tadi? Greenpeace melihat bahwa Pulau Gak sebagai pulau kecil tidak boleh sebenarnya diambil dari aturan undang-undang pesisir. Tapi sedangkan KLH kemarin melalui konferensi pers yang dilakukan bahwa ini sebenarnya boleh kalau diambil dari undang-undang kehutanan. Aturannya berbeda. Menurut Anda seperti apa? Ya, ya sebenarnya khusus untuk ini ya, untuk Raja Ampat ya. Jadi saya ingin melihat spesifik ini di Raja Ampat ya. Tadi sudah saya sampaikan dan teman dari Greenpeace ini juga membenarkan kan bahwa sebetulnya kita mau mengembangkan Raja Ampat itu sebagai apa gitu. Ya. Jadi sebagai sebuah kawasan ekonomi itu dikembangkan itu sebagai apa? Kalau sebagai wisata tentu beda kebijakannya dengan sekarang ini. Jadi menurut saya perlu ada garis kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan ekonomi untuk pengembangan Raja Ampat itu. Nah, saya cenderung bahwa ini sebaiknya dijadikan kawasan wisata karena kekayaan alam yang diakui dunia, dan karena itu ya fokusnya pada pengembangan yang kontekstual dengan wisata. Jadi pertambangan memang tidak cocok saya kira untuk daerah wisata. Nah, itu pandangan saya secara pribadi ya itu. Kemudian mengenai peraturan-peraturan yang tadi bertentangan, ya memang itu bisa saja terjadi karena kalau ditinjau dari pulau-pulau kecil itu memang mestinya tidak bisa ada izin pertambangan di situ, ada undang-undang yang sudah mengaturnya. Tapi pemerintah kan juga punya diskresi ya, dia punya pilihan-pilihan yang mana itu masih dimungkinkan gitu. Maka ada pengecualian. Oke, Pak Toto, sebenarnya dari Komisi 12 perdebatan Raja Ampat bukan di situ sebetulnya. Menurut saya itu pimpinan tentang kebijakan. Kita mau mengembangkan sebagai. Oke Pak, kalau kita berbicara ini dari Komisi 12 sebenarnya ingin agar tambang nikel ini diberhentikan karena tadi lebih baik wisata atau sebenarnya boleh sebenarnya, tapi memang dengan aturan-aturan ataupun dengan rehabilitasi yang dilakukan lebih baik misalkan. Ya kalau kita ingin mengembangkan Raja Ampat sebagai wisata ya sebaiknya dibatasi pertambangan, artinya yang sudah ada itu tidak diperluas lagi. Nah, dibatasi ini berarti tidak boleh Pak ya? Seperti itu. Dibatasi berarti tidak boleh sebenarnya atau bagaimana? Menurut saya harus dikaji dulu, harus dikaji dengan serius ya. Apakah sekarang ini dampaknya ke wisata itu akan sangat destruktif ya? Ya. Oke. Tapi kembali lagi sebenarnya persoalannya itu Mas, persoalannya itu kita mau kembangkan sebagai apa daerah Raja Ampat itu? Kalau wisata ya sudah pertambangannya itu untuk sementara. Karena ini sudah ada, tentu perlu ada kebijakan khusus bagaimana mengurangi mengurangi aktivitas pertambangan di situ, dan akhirnya nanti pasti juga perlu ditutup itu pertambangan yang ada di daerah Raja Ampat itu. Oke. Itu menurut saya. Oke, saya ke Mas Iqbal. Saya sebenarnya bisa menangkap maksudnya Pak Toto dalam arti begini. Kalau kita melihat bahwa ini sangat merusak lingkungan. Di salah satu sisi pertambangan perlu khususnya di Raja Ampat yang memang destinasi wisata menjadi yang utama, perlu dikembangkan sebenarnya wisatanya ini. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa ini adalah program pemerintah, bahwa hilirisasi nikel ini juga perlu dijalankan. Dari Greenpeace sendiri melihat bahwa wisata ada program pemerintah juga hilirisasi nikel. Bagaimana melihat? Lingkungan tuh selalu memang. Mas Aryo, ya, Bung Aryo. Jadi ini kan bukan peristiwa yang terjadi sesaat sekarang kan. Ya. Ini sudah sejak masa era pemerintahan sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita menghentikan tanpa alasan dan tanpa solusi, saya kira itu dampaknya bagi investasi kan juga akan sangat negatif. Ya. Jadi itu masalahnya. Kalau ini barang baru yang baru disusun sebuah kebijakan untuk merencanakan pengembangan daerah, ya saya setuju ini wisata aja, nggak perlu ada pertambangan. Tapi masalahnya ini sudah dosa bersama, dosa masa lalu yang diturunkan sampai sekarang. Ya. Jadi disitulah pentingnya kita mencari solusi gitu loh. Kalau langsung ditutup seketika menurut saya juga tidak bijak karena nanti akan mengganggu iklim investasi kan. Ya, tapi untuk diteruskan juga tidak bisa karena ini daerah wisata.
Nah itulah yang perlu dicari solusinya sebaik-baiknya. Ya, dan Mas Iqbal sendiri? Iya, harusnya kita sudah mulai berhenti ya untuk membenturkan antara pembangunan dan lingkungan. Karena ada banyak solusi kayak tadi pariwisata, salah satunya karena ada potensi pariwisata. Jadi ada fokus untuk melihat bahwa apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Tapi sering sekali ketika pemerintah misal mari kita kaji dulu. Kalau wisata ya infrastruktur wisatanya dikembangkan menurut saya. Oke, Pak Toto ditahan sebentar. Ya. Saya kasih kesempatan buat Mas Iqbal. Yang menjadi ketakutan kita karena kita kan trust issue nih ya sama pemerintah gitu ya. Dan kita memang kritik pemerintah gitu. Jadi ketika dilakukan kajiannya mau bagaimana ini? Mau kajian untuk pro terhadap lingkungan atau undang-undang KKP-nya nanti yang diubah gitu ya. Jadi undang-undang perlindungannya yang mau diubah. Jadi kita memang harus fokus mana yang mau kita lindungi gitu. Jauh daripada itu, yang perlu kita pahami bahwa industri ekstraktif ini itu ada batas waktunya. Ada ide-ide yang lebih kreatif harusnya. Industri-industri kreatif yang harus dikembangkan pemerintah ketimbang bertahan terus di industri ekstraktif. Jadi kita memang benar-benar tahu dari posisi ini, dari penjelasan Pak Toto kita tahu bahwa fokus atau watak ekonomi dari pemerintahan Prabowo ini adalah industri ekstraktif. Karena apa? Karena setiap ada resources, ada sumber dayanya, jadikan dulu wilayah usaha pertambangan. Begitu ya. Ketika dia jadi wilayah usaha pertambangan, dia memungkinkan untuk mendapatkan izin. Setelah itu kita lihat apakah Kementerian Kehutanan memperbolehkan, apakah Menteri Lingkungan Hidup memperbolehkan. Aturannya begitu ini Mas sekarang, value chain dari industrialisasi nikel ini. Jadi izin induknya, saya bilangnya izin induk ya, permitnya ini adalah izin usaha pertambangan. Setelah perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan, lalu kemudian kehutanan, mereka mengajukan izin kehutanan, mereka mengajukan izin ke lingkungan dan izin-izin lainnya gitu. Jadi wataknya adalah ekstraktif terlebih dahulu, baru tourism berikutnya gitu. Jadi kita nggak punya imajinasi tentang bahwa Indonesia ini bisa maju tanpa industri ekstraktif. Oke, tapi kan dari tadi Pak Toto mengatakan bahwa ini sebenarnya dosa masa lalu. Dalam arti bahwa kemarin ada langkah dari Menteri SDM mengatakan bahwa ini diberhentikan sementara dulu. Betul. Untuk melihat dikaji dulu dan segala macam. Nah, karena kalau misalkan mungkin terlalu kaget akan juga berdampak juga kalau misalkan diberhentikan. Nah, menurut Anda bagaimana? Maka ketika kita tahu ini dosa masa lalu, bertobatlah. Gitu kan? Kalau udah berdosa maka bertobat. Jangan lakukan dosa dua kali gitu kan Bang. Jadi kalau kita udah tahu ini dosa maka kita bertobat. Yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian investasi PMA, ini kan BUMN ya, investasi BUMN ini berpikir mana yang lebih penting gitu ya. Ini kan BUMN gitu ya. BUMN bisa bilang, nah tapi Mas lagi-lagi saya nggak mau kita geser hanya Pulau Gak saja. Ada 5 izin yang saat ini aktif di Raja Ampat. 5 izin ini aktif sekarang itu berdasarkan Kementerian SDM. Nah bagaimana? Ini kita sekarang bicara soal GAK, bicara soal investasi. Ini izin-izin, 4 izin-izin lainnya itu adalah izin yang terbit dari tahun 2013 sebagian besar, lalu kemudian mereka habis tahun 2033. Dan mereka tadinya ya, Greenpeace menemukan tadinya sekitar tahun 2022 itu hanya 2 izin yang aktif di Raja Ampat. Tapi sekarang ada 5 Pak. Jadi ada izin-izin baru yang direaktivasi kembali gitu. Jadi jangan bilang karena ini dosa masa lalu di Pulau Gak, sehingga mata kita ke Pulau Gak, kemudian kita teralihkan bahwa ada 4 izin yang mungkin terbit. Satu lagi Bang, ada PT di UIGO besar yang baru saja reaktivasi kembali atau aktif itu tahun ini, sekitar Februari, Maret, April 2025. Gitu ya. Dan kita punya bukti untuk itu. Greenpeace akan keluarkan tanggal 12. Tanggal 12 ini ya. Oke, Pak Toto, bagaimana melihat bahwa dari Greenpeace punya riset melihat pemerintahan saat ini eksplorasi dulu baru urusan lingkungan, berpikirnya seperti itu sekarang, padahal harusnya dibalik. Nah, menurut Anda seperti apa? Ya, kita melihat Indonesia ini kan nggak bisa hanya sepotong itu dari satu sisi saja kan. Ya, apapun dikatakan, kenyataannya negara kita ini kaya sumber daya alam, jadi harus dikelola, harus dieksplorasi dan harus dieksploitasi supaya itu ada manfaat untuk masyarakat kita. Jadi itu nggak boleh diabaikan. Jadi kita nggak bisa mengatakan pemerintah ini punya karakter sangat ekstraktif misalnya gitu. Ya memang harus ekstraktif, gimana tidak? Kita punya tambang kok. Kan daerah lain tidak punya tambang. Masalahnya bagaimana tambang itu dikelola dengan baik. Itu. Nah, jadi
Tapi kembali ke Raja Ampat itu sebaiknya dikembangkan infrastruktur pariwisatanya yang lebih dikembangkan, bukan pada aspek pertambangannya. Pertambangannya itu dicoba diatasi dengan cara pendekatan yang baik dari pemerintah, karena ya kalau dikatakan itu bertobat, ya bertobat itu kan dalam arti harus diterjemahkan di dalam prosedur dan lain-lain. Jadi nggak bisa seketika stop gitu, itu nggak bisa dong. Itu bukan pertobatan ini pertobatan yang langsung berhenti gitu, nggak mungkin kan. Kan ini sudah sesuatu yang sedang berproses gitu. Dan pertanyaannya kita percaya saja, itu nanti komisi akan mengawasi dengan baik. Dan pertanyaannya bagaimana ke depan bahwa boleh eksplorasi ini, tetapi yang pada akhirnya tidak merusak lingkungan atau ada rehabilitasi yang mendukung pada akhirnya lingkungan ini tidak seperti yang terjadi saat ini, seperti yang dikatakan oleh Greenpeace. Ya, sebelum dijawab Pak, kita saksikan jeda berikut. Saudara, selebritas sekaligus aktivis lingkungan Nadine Chandrawinata menjadi salah satu tokoh yang menyuarakan penolakannya terhadap aktivis tambang nikel di Raja Ampat. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Nadine menulis, Papua memang luas, namun untuk mendapatkan keindahan seluas ini butuh waktu. Dan apabila kerusakan dimulai, kerusakan itu perlahan-lahan seluas Papua. Dilengkapi dengan tagar Save Raja Ampat. Selain Nadine Chandrawinata, mantan pebasket sekaligus selebritas Denny Sumargo juga mengunggah foto saat ia berada di Raja Ampat. Dalam unggahannya ia menulis, jiwa saya pernah tinggal di sana, makan di sana dan menangis di sana. Raja Ampat, Papua, salah satu tempat saya dibentuk menjadi seperti sekarang. Tanah Papua bukan tanah eksploitasi, tapi tanah kehidupan. Tolong Pak @Prabowo, dilengkapi dengan tagar Save Raja Ampat. Musisi Kunto Aji juga menyuarakan hal yang sama di akun Instagramnya. Kunto Aji bilang, stop sirkus-sirkus kapitalis, disertai unggahan foto bertuliskan tagar Save Raja Ampat. Kita lanjutkan dialog kita bersama Mas Iqbal dari Greenpeace dan juga Pak Toto dari DPR RI. Saya sepertinya lagi bermasalah komunikasi, saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, bagaimana melihat bahwa sustainability-nya, apakah sebenarnya dari Greenpeace, ini kita to the point saja nih, boleh atau tidak melakukan tambang di Indonesia, terutama juga di Papua? Pertanyaan boleh atau tidak dari sisi Greenpeace adalah harusnya penghormatan terhadap lingkungan hidup dan orang yang tinggal di dalamnya itu adalah hal yang harus diutamakan. Gitu. Apakah lagi-lagi dibenturkan dengan misalnya negara maju? Apakah ada negara maju yang tidak punya tambang? Ada. Jadi apakah kemudian industri ekstraktif satu-satunya untuk membuat negara maju? Tidak gitu. Jadi ini membutuhkan imajinasi kita gitu ya. Imajinasi, kreativitas untuk mengatakan bahwa apa industri yang harusnya dikembangkan. Tapi lagi-lagi ya, apakah kita mau hari ini bulan Mei akhir itu saudara-saudara kita ada 11 orang yang ditangkap di Mambasangaji karena dia mempertahankan tanahnya dari nikel. Apa kita mau begini terus? Konflik di mana-mana. Begitu hujan banjir. Yang perlu kita ingat juga Mas, krisis iklim ini udah di depan mata. Dan tidak bisa kita bantah bahwa kita adalah korban dari sini. Negara-negara Pasifik sudah berjuang karena mereka pulau-pulau kecil. Harusnya kita punya empati sebagai negara yang memiliki pulau-pulau kecil di wilayah timur Indonesia terhadap orang-orang yang di wilayah Pasifik. Ini sebenarnya sebuah dikotomi yang sangat menyedihkan karena korban pertama dari krisis iklim adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil. Dan ketika tenggelamnya pulau-pulau kecil ini atau pulau-pulau kecil ini mulai hilang, yang dirugikan adalah masyarakat yang tinggal di dalamnya. Apakah sudah ada buktinya? Sudah ada. Beberapa negara-negara di Vanuatu, di Samoa, itu sudah banyak yang mulai terendam. Daratannya sudah mulai banyak hilang. Enggak cuma di Samoa, di Jawa. Di Jawa, di wilayah Pantura, ada satu desa namanya Timbul Sloko, itu sudah mulai terendam oleh air rob. Ini situasi yang lebih besar. Ini karena eksplorasi tambang tadi ya? Iya, karena eksploitasi tambang, karena industri ekstraktif sehingga emisi. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen dan telah meratifikasi Paris Agreement. Gitu Mas. Oke, bagaimana dengan kita ini
tarik garis lurus dengan keinginan pemerintah bahwa hilirisasi ini tetap berjalan, bahwa oke, ini ada kekayaan alam Indonesia yang perlu dimanfaatkan, tetapi memang untuk kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi Greenpeace menolak betul bahwa eksplorasi tambang ini memang harus digantikan dengan kekayaan alam yang memang bisa dimanfaatkan. Nah, sustainability-nya seperti apa? Konstitusi kita pasal 33 sudah jelas bilang bahwa kebermanfaatan untuk semua warga negara toh. Jadi kalau seandainya itu tidak bermanfaat, ada orang yang dirugikan, apa kita mau begitu terus? Gitu ya. Papua bagian dari Indonesia, dan Pak Toto tadi bilang kita tidak bisa melihat Indonesia secara sepenggal-sepenggal. Iya, karena kita tidak bisa melihat secara sepenggal-penggal sehingga kita tidak bisa mengorbankan orang yang tinggal di hutan, orang yang tinggal di pulau, yang bergantung dengan hutan dan lautnya atas nama pembangunan dan hilirisasi. Kita bilang, apa sih manfaatnya tambang-tambang ini gitu ya? Nelayan makin susah cari ikan. Dan ini nggak cuma PT GAK gitu ya. Raja Ampat bilang, di Raja Ampat masih bagus, masih bisa cari ikan. Iya, kita tahu ekosistem Raja Ampat itu surga. 75% spesies terumbu karang di dunia ada di Raja Ampat. Gitu. Tapi kalau kita terus berpikir tentang ekstraktivisme, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana semua ini, yang akhirnya terbayangkan bagi kita adalah bagaimana semuanya ini diambang kehancuran. Oke, tapi kan kita makanya juga Greenpeace menyebut ancaman. Kita nggak bisa mengelak gitu ya Bang. Kita benar-benar tidak bisa mengelak bahwa kita tidak bisa kembali ke gua, bahwa kita tidak menggunakan listrik, kita tidak menggunakan alat-alat yang membutuhkan nikel dan baja dan stainless steel. Tapi mari kita berpikir, kita tidak bisa mengorbankan manusia yang tinggal di dalamnya. Kita ini terlalu antroposentris berpikir bahwa manusia adalah segala-galanya yang perlu diselamatkan. Tapi kan kita bisa melihat bahwa tidak dipungkiri ada perusahaan-perusahaan juga yang mungkin melakukan tambang, tapi juga melakukan rehabilitasi yang baik juga. Misalkan merawat lingkungan kembali, sehingga apa yang dulu digali, dieksplorasi oleh mereka pada akhirnya bisa pulih. Bagaimana Anda melihat itu? Betul. Ada reklamasi. Bahkan Pulau PT GAK mengatakan mereka melakukan sekitar 100 hektar. Tunjukkan sama kami atau sama publik di mana ada reklamasi yang berhasil, yang bisa mengembalikan ke ekosistem awalnya. Di mana di Indonesia atau di dunia ini yang betul-betul bisa mengembalikan ke ekosistem awalnya. Makanya Mas, aktivitas pertambangan ini MK menyebut ini sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang berdampak secara luas terhadap ekosistem. Sehingga MK juga memutuskan, MK 35 tahun 2023 memutuskan bahwa tidak boleh mempertegas, keputusan MK mempertegas bahwa tidak boleh ada tambang-tambang di pulau kecil. Karena aktivitas pertambangan ini adalah aktivitas yang memiliki dampak kerusakan yang sangat besar. Oke, menurut Anda ini destruktif dan tidak bisa dikembalikan? Tidak bisa dikembalikan. Ada riset yang membuktikan bahwa untuk menumbuhkan reklamasi di pulau-pulau kecil itu lebih sulit daripada di pulau-pulau besar, di pulau besar atau daratan besar. Kenapa Mas? Karena untuk menumbuhkan pohon di pulau-pulau kecil ini belum dia besar, dia udah terbangkan angin. Itulah mengapa kita ingat, kalau kita tahu semua bahwa kalau kita naik gunung di puncak yang ada perdu kan Mas ya. Karena apa? Karena angin kencang, susah tumbuh besar. Makanya orang sering bilang begini, hutan di Raja Ampat itu kecil-kecil pohonnya. Betul, karena itu memang ekosistemnya tidak bisa dibayangkan dengan hutan besar tropis di wilayah daratan Papua besar gitu. Sehingga kita tahu alam saja sangat sulit untuk menumbuhkan pohon ini, dan itu umurnya udah ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum manusia ada mungkin gitu ya. Dan kemudian kita datang tebang, terus kita bilang kita masih bisa tanam ini. Makanya saya bilang tadi, buktikan di mana ada reklamasi yang memang betul-betul berhasil, yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Ini ibaratnya harimaunya sudah pergi, sudah tidak ada, kita ingin hidupkan kembali harimaunya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga bukan berarti begini Mas, angkat kaki semua perusahaan-perusahaan tambang ini. Tidak begitu, tapi kita harus berpikir adalah bagaimana kemudian masyarakat tidak tercerabut dari akarnya, alam tidak rusak begitu, dan kita tetap berpikir tentang ekosistem ini penting untuk keberlanjutan umat manusia dan keberlanjutan bumi ini agar kemudian dia layak untuk kita tinggalin. Gitu. Jadi kita punya hak yang setara kan dengan ini. Lantas bagaimana dengan dari Greenpeace, bagaimana melihat bahwa ini sudah terjadi lama? Ada masyarakat yang mungkin saja juga sudah menggantungkan hidup dari situ juga misalkan. Betul, betul. Bagaimana pada akhirnya tambang ini dijadikan sebuah lahan yang memang tidak merusak tetapi juga mensejahterakan?
Kalau dalam konteks Raja Ampat nggak mungkin, karena ini pulau-pulau kecil. Anda sudah tidak melihat, sudah tidak mungkin. Tidak melihat. Ini pulau-pulau kecil, tidak mungkin untuk dilakukan reklamasi. Tapi bagaimana kemudian kita tahu bahwa ada yang menjadi pekerja di tambang, kita tahu ada tenaga kerja, ada masyarakat yang bergantung pada giat ekonomi itu. Dan ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Sehingga harus ada pengakuan. Yang pertama gini Bang, jangan kita Pak Bahlil misalnya datang ke Raja Ampat, terus undang Pulau Gak gitu ya, terus bilang ada tidak itu hoax, itu hoax. Mari akui bahwa ada kesalahan kebijakan di situ, ada policy failure terhadap izin usaha pertambangan yang sudah diterbitkan, akui. Dan sekarang lakukan transparansi apa yang ingin dilakukan pemerintah. Jangan dibantah dengan ini hoax, ini apa, ada yang bilang juga ini upaya asing untuk memecah belah dan mengadu domba. Tidak begitu gitu ya. Mengaku dan bertobatlah. Tapi kalau dari menurut Anda, ini pertemuan Greenpeace, ada unsur politiknya atau tidak sebenarnya ini? Izin diterbitkan kan itu keputusan politik. Karena yang menerbitkan menteri itu tokoh politik, bukan begitu Pak Tito. Ini sederhana tetapi ya cukup ini memberikan fakta. Pak Toto, bagaimana Anda melihat bahwa ini obrolan ini terkait dengan pertambangan seperti yang dikatakan tidak hanya di Raja Ampat tapi juga di seluruh Indonesia, termasuk data BPS Maluku Utara tambang nikel terbesar tetapi tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraannya. Menurut Anda, apakah perlu kita melihat kembali terkait dengan pertambangan ini atau sebenarnya Indonesia sudah perlu harusnya ambil langkah baru menggantikan dengan kekayaan Indonesia alam yang lain yang justru bisa mensejahterakan masyarakat? Menurut saya ya setiap kebijakan itu memang ada periode-periode tertentu yang harus dievaluasi kembali. Jadi sekarang ini saatnya kalau kita mau mengevaluasi kembali, kita duduk bareng-bareng, kita kaji. Jadi kita rumuskan bersama masalah the best practice pertambangan itu seperti apa misalnya gitu. Jadi sekarang problem pertambangan kan banyak sebetulnya. Tidak hanya yang tadi disampaikan masalah lingkungan itu ya. Sekarang masyarakat juga merasa banyak yang terganggu karena jalan-jalan masyarakat, jalan umum yang juga dilewati pertambangan. Kemudian juga para pemilik lahan yang juga merasakan dia seperti dikorbankan di dalam di dalam eksploitasi pertambangan itu karena mereka yang punya hak milik itu juga udah masuk dalam IUP itu dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali harus diserahkan kepada pemegang IUP gitu. Nah hal-hal seperti itu saya kira perlu ditata kembali secara menyeluruh gitu loh. Jadi misalnya ya supaya terjadi hubungan yang adil antara masyarakat di wilayah pertambangan, kemudian pemerintah daerah, ya masyarakat umum yang ikut yang hidup di daerah situ, itu perlu ditata kembali. Jadi saya misalnya melihat ya pertambangan pengelolaan kekayaan alam di masa lalu, di masa kolonial aja, itu mereka tidak dicampur aduk antara jalan umum dengan jalan industri atau jalan pertambangan. Nah kita ini perlu ada regulasi baru bahwa semua wilayah pertambangan itu mesti membuat infrastruktur sendiri. Dan dari situ sebetulnya bisa di-create itu menjadi bagian dari proses distribusi ekonomi yang adil dengan daerah. Misalnya daerah punya kewenangan membangun jalan-jalan pertambangan. Nah dari mana investasinya ya saya kira itu bisa didukung oleh APBD, APBN maupun oleh proses perbankan, oleh pembiayaan investasi biasa gitu loh. Nah di situ nanti ada tol fee-nya sehingga itu semua ikut menikmati dan masyarakat tidak terganggu. Jadi banyak PR yang kita kerjakan, tapi kita sudah punya pengalaman panjang dalam mengelola pertambangan. Contohnya itu seperti PT Vale. PT Vale itu menurut saya sangat bagus bagaimana dia mengelola pertambangan dan pasca tambang penanganannya juga dengan baik ya. Nah, kita mestinya bisa membuat seluruh pertambangan kita dikelola dengan cara-cara serupa itu gitu loh. Nah, jadi ya saya kira perlu memang kita evaluasi kembali, kita kaji bersama, tapi saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa kekayaan alam ini mau dibiarkan aja gitu ya. Menurut saya itu kita tidak mensyukuri karunia
karunia Tuhan itu namanya. Jadi, Pak. Jadi pertobatannya bukan dengan itu diabaikan sama sekali ya. Tapi mari kita kelola dengan baik. Ya. Duduk bareng dan kita diskusi bareng-bareng bersama. Kita cari solusi yang terbaik bagaimana pertambangan yang sekarang ini bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat kita. Mas Iqbal, terakhir closing statementnya singkat saja terkait dengan Greenpeace tetap dalam posisi sikap menolak tambang. Tapi pada akhirnya bagaimana betul kata Pak Toto dari kekayaan alam negara ini, bagaimana harusnya tambang ini dijadikan sebuah contoh usaha yang memang sebenarnya mensejahterakan masyarakat, perputaran ekonomi terjadi di situ, tetapi ingat tidak boleh ada mengganggu lingkungan itu. Singkat saja. Inilah yang membuktikan bahwa isi kepala kita Indonesia ini kaya atas sumber daya alam, sehingga kita dimanjakan, tidak punya ide-ide dan imajinasi yang kreatif, bahwa ada negara yang maju tanpa industri ekstraktif gitu ya. Ketika kita dibuka gitu, yang sering sekali tidak dihitung dalam hitung-hitungan ekonomi adalah dampak turunannya, biaya kesehatan. Kita tahu bahwa biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh orang Indonesia saat ini itu jauh lebih besar. Itu juga Kompas yang nulis ya Mas. 2-3 kali lipat. Kompas menyatakan di pemberitaan Kompas bahwa biaya kesehatan orang sekarang ini karena krisis iklim ini lebih besar. Itu tidak dihitung, seakan-akan bahwa pembangunan ini adalah industri ekstraktif ini. Kita harus berpikir lebih jernih. Makanya kan ada banyak ahli ya di pemerintahan Prabowo. Pemerintahan Prabowo ini tidak boleh miskin imajinasi gitu ya. Bahwa dimanjakan dengan Indonesia kaya raya dengan industri ekstraktifnya. Pak Toto, memang Greenpeace tidak bisa digoyah. Tambang memang harus dilarang. Terima kasih Pak Toto Daryanto, anggota Komisi 12 fraksi PAN, dan juga terima kasih juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Namanik. Terima kasih Bapak-bapak atas apa yang disampaikan, semoga bisa memberikan masukan dan juga ini terkait dengan persoalan tambang di Indonesia, semoga bisa ketemulah jalan tengahnya. Terima kasih Bapak-bapak sekali lagi. Terima kasih Pak Toto, terima kasih Mas Mario. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya lebih dari 1,6 juta jemaah haji dari berbagai negara memadati komplek Jamara di Mina, Arab Saudi untuk lempar jumroh. Informasinya sesaat lagi.